Ya, pemirsa tentu menjadi kabar bahagia ya ketika suku bunga The Fed diputuskan untuk tetap ditahan. Karena dengan begitu, besar kemungkinan market akan beralih ke pasar dalam negeri. Karena suku bunga BI bisa saja dirasa lebih menarik dan terbukti ya sudah mulai ada capital inflow meskipun masih di pasar SBN. Belum terlalu banyak yang beralih ataupun masuk ataupun kembali ke saham. Jadi apakah momen ini adalah momen yang tepat untuk join saham atau investasi lainnya? Atau justru tetap ada pertimbangan waktu lainnya untuk ambil profit? Nah, kita akan bahas nih dalam sinyal berinvestasi datang, simak cara ambil peluang. Kita masuk ke slide pertama. Sama halnya ya sebenarnya dengan panen pangan, diambil di momentum yang tepat setelah ditanam di waktu yang tepat juga. Begitu juga dengan pengambilan profit selama berinvestasi. Ada waktu atau musim-musimnya yang perlu Anda perhatikan baik saat menanamkan modal ataupun ketika tiba saatnya untuk panen. Di antara yang pertama adalah musim laporan keuangan. Emiten melaporkan kinerja bisnisnya secara rutin, biasanya setiap kuartal, semester, dan juga tahunan atau annual. Hal yang umum terjadi dalam musim-musim rilis laporan keuangan adalah harga saham akan terkerek naik jika emiten mencatatkan kinerja keuangan yang positif. Nah, mengikuti musim ini, maka investor dapat mengetahui apakah saat-saat tersebut adalah saat yang tepat untuk membeli saham atau justru menjual sahamnya. Periode laporan keuangan biasanya berlangsung pada bulan Mei, Agustus, November, dan juga Februari. Lalu yang kedua adalah musim pemilu. Nah, kita mulai mendekati nih musim pemilu. Pelaksanaan pemilihan umum presiden khususnya ini bisa mempengaruhi rotasi uang di pasar modal. Ada beberapa sektor saham yang harganya bisa mempengaruhi ataupun terpengaruh dari sentimen pasar. Asumsinya seperti sektor-sektor saham yang bisa berpeluang untuk mencatatkan penjualan yang lebih tinggi karena kegiatan selama momentum pemilu berlangsung. Beberapa sektor saham yang biasa dicermati selama pemilu adalah consumer goods dan juga penyiaran. Lalu yang ketiga adalah musim hari raya dan libur panjang. Nah, biasanya nih saat hari raya berlangsung, terutama hari raya umat muslim, banyak sektor usaha yang bakal terdampak positif dari peningkatan konsumsi masyarakat. Demikian pula saat libur panjang sekolah dan perkuliahan berlangsung. Beberapa sektor usaha yang berpeluang mengalami peningkatan penjualan selama musim hari raya dan libur panjang antara lain consumer goods, transportasi, pusat perbelanjaan, serta perhotelan. Lalu musim berikutnya adalah musim window dressing. Diartikan sebagai fenomena ketika manajer investasi berupaya untuk mempercantik portfolio dana kelolanya untuk dilaporkan kepada investornya. Window dressing dilakukan dengan menjual saham yang harganya tengah mengalami tren penurunan dan membeli saham dengan tren kenaikan harga atau buyback. Sehingga kinerja portfolio tahun itu tampak positif atau memiliki return tinggi. Fenomena window dressing umumnya terjadi pada akhir tahun nih, momen-momen seperti saat ini, saat-saat perusahaan menutup buku pencatatan keuangannya dan investasinya. Lalu Halloween Effect, kemarin kita sudah melewati momen ini. Halloween Effect adalah rentang waktu di mana harga saham diyakini mampu mencatatkan kinerja lebih baik mulai akhir Oktober hingga penghujung April. Halloween Effect diteliti oleh Ben Jacobson dan juga Cherry Y. Zhang di 65 pasar di negeri maju dan negara berkembang, di mana selama 300 tahun saham-saham diperdagangkan 4,52% lebih baik selama bulan November sampai dengan bulan April. Jadi kita memang masih ada di dalam Halloween Effect nih. Dibandingkan dengan Mei sampai dengan bulan Oktober. Periode November sampai dengan April dianggap menguntungkan sebab terdapat beberapa musim di dalamnya, di antaranya musim liburan, akhir tahun, dan juga adanya optimisme pelaku pasar pada awal tahun. Peningkatan konsumsi biasanya juga terjadi selama musim liburan ini. Terjadi secara universal di dunia. Itulah beberapa musim ini yang perlu dipertimbangkan nih oleh para investor ketika mau membeli ataupun menjual sahamnya. Kita masuk ke slide berikutnya. Nah, karena sekarang kita sudah berada di kuartal keempat, biasanya ini menjadi momen bagi beberapa perusahaan melakukan window dressing alias mempercantik laporan keuangannya sebelum awal tahun atau sebelum tutup buku. Momen window dressing biasanya menjadi katalis positif bagi IHSG. Nah, bagaimana caranya kita bisa panen cuan nih saat window dressing? Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah harus tetap wajib cermati fundamental dari saham. Rekam jejak dari saham tersebut tetap harus menjadi perhatian utama. Dan kebanyakan investor akan memilih mencermati saham-saham perbankan blue chip.
untuk dicermati ya, karena memang emiten blue chip ini juga kan dinilai lebih stabil, minim resiko dibandingkan dengan perusahaan baru IPO atau rawan gonjang-ganjing seperti komoditas dan juga energi. Lalu yang kedua adalah cermati saham yang sedang uptrend. Nah, saham uptrend ini merujuk kepada saham-saham yang sedang mengalami tren kenaikan atau pertumbuhan. Dalam konteks pasar saham, uptrend adalah pola pergerakan harga saham yang cenderung naik secara berkelanjutan dalam tren mingguan ataupun bulanan bahkan tahunan. Lalu kalau bisa nih beli sahamnya sebelum periode window dressing justru sudah pasti karena perusahaan akan mempercantik laporan keuangannya. Nah, lebih baik kita masuk sebelum periode ini sehingga bisa kecipratan nih ketika perusahaan membeli kembali dengan harga yang lebih tinggi. Intinya ya pemirsa, momen taking profit itu bisa kapan saja terjadi, tergantung kepada goals Anda berinvestasi. Mau jangka panjang atau pendek, selalu tentukan batas atas dan batas bawah Anda juga ketika melakukan investasi. Dan pastikan investasi sesuai dengan profil resiko Anda, oke? Jadi ketika menurut Anda momen tertentu adalah momen yang tepat untuk buy ataupun sell, Anda juga sudah siap dengan semua possibilities yang ada.